Pernikahan itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang gampang misalnya begitu, karena kalau sudah nggak cocok, habis itu cerai selesai. Jadi cerai itu bukanlah sebuah solusi. Shalom Good Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 31 sampai dengan 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, ini kita bisa melihat sebuah kontroversi ya sampai detik ini tentang perceraian. Dan kita hari ini akan memahami kembali latar belakang daripada isu ini, begitu ya. Kalau kita lihat, ini adalah latar belakangnya dari Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dalam teks itu, Musa memerintahkan laki-laki Israel untuk memberikan surat cerai kepada istri mereka apabila mereka memutuskan untuk bercerai karena alasan tertentu. Dan para rabinya Yahudi itu terus-menerus berdebat tentang alasan apa saja yang dibolehkan untuk bercerai. Kalau kita lihat di ayat yang 1, yaitu di Ulangan 24 ayat yang pertama, inti persoalan itu adalah pada arti yang tidak senonoh. Jadi yang tidak senonoh itu ditafsirkan bermacam-macam. Bahkan perdebatan ini sebenarnya sampai kepada masa Tuhan Yesus. Nah, kenapa para suami itu, Musa memerintahkan ya, para suami itu untuk memberikan surat cerai kepada istrinya. Musa memerintahkan mereka karena keadilan bagi perempuan yang diceraikan. Jadi surat cerai akan memperjelas status dari perempuan tersebut sehingga ia bisa diperistri oleh laki-laki lain tanpa laki-laki tersebut atau suami yang baru gitu ya melanggar hak atau milik laki-laki yang lain, mantan suaminya. Jadi pernikahan ulang itu sendiri dimaksudkan untuk kelangsungan hidup para perempuan yang diceraikan. Dalam tradisi Yahudi yang patriarkal, sangat sukar bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan dan perlindungan yang layak tanpa kehadiran suami. Tidak jarang para janda muda itu memang akhirnya menikah kembali. Dan perdebatan ini, apa yang menyebabkan perceraian dan juga menikah kembali ini terus berlangsung pada zaman Tuhan Yesus. Nah, pada umumnya ada dua golongan yang memahami tentang perceraian ini. Yang pertama, Rabi Samai memegang tafsiran yang cukup ketat. Ia menafsirkan hal yang tidak senonoh dalam konteks perbuatan seksual yang tidak terpuji, misalnya perzinahan maupun penampilan atau perilaku yang tidak senonoh. Itu bisa, artinya bisa bercerai. Jadi dia hal yang tidak senonoh yang tadi, yang dalam konteks Ulangan 24 ayat yang pertama, dia menafsirkan itu adalah perbuatan seksual yang tidak terpuji. Ada Rabi Hillel, dia mengambil posisi yang lebih terbuka. Apa saja bisa dijadikan alasan perceraian, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Matius 15 ayat 3b, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi tidak harus berkaitan dengan hal-hal seksual, bahkan sekedar perasaan tidak suka atau hal-hal yang sepele itu boleh terjadi perceraian. Nah, dua golongan ini yang dipegang, dan kebanyakan orang Yahudi itu memegang yang Rabi Hillel, yang posisinya lebih gampang untuk bisa bercerai. Nah, di tengah situasi yang ini, Tuhan Yesus memberikan satu sikap begitu ya, artinya satu hal yang penting. Kalau kita lihat di ayat yang ke-32, maka dia menafsirkan ulang kembali sebenarnya tentang pemberian surat cerai itu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya kalau boleh dikatakan itu memberikan penekanannya itu adalah dampak daripada perceraian itu. Kalau kita lihat di ayat 32 ya, itu artinya Tuhan itu memberikan beberapa hal penting. Jadi bagi Tuhan Yesus adalah sebenarnya orang yang menceraikan istrinya secara tidak sah berarti telah
membawa dampak buruk bagi istrinya maupun laki-laki yang menikahi mantan istri tersebut. Keduanya dianggap bagi Tuhan Yesus adalah melakukan perzinahan. Nah, kenapa? Karena memang pada umumnya yang tadi ya, masyarakat Yahudi pada masa itu memegang yang tadi Hillel, yang lebih gampang lagi. Jadi bercerai bukan masalah-masalah, bukan karena hal-hal yang sangat krusial sekali, tetapi hal yang gampang. Sehingga mereka itu memiliki motivasi untuk mengganti istrinya, gitu ya. Jadi begitu tidak suka diganti dengan sangat gampangnya. Jadi betul-betul dampak daripada perceraian itu sangat tinggi sebenarnya bagi Tuhan Yesus ya. Itu sangat gampang sekali. Sehingga mereka meminta surat cerai itu dengan sangat gampang sekali. Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa pemberian surat cerai itu bukan berarti penyelesaian masalah. Ada dampak hal yang perlu dipertimbangkan kembali. Jadi kenapa mereka itu juga meminta surat cerai pada masa Musa itu karena memang kedegilan hati mereka juga, begitu ya konteksnya. Mereka tetap memaksa Musa untuk mengeluarkan surat cerai. Itu pun semata-mata karena kedegilan hatinya. Karena kalau kita kembali lagi ya konsep daripada pernikahan kudus itu tidak ada perceraian sebenarnya. Tapi pada masa Tuhan Yesus itu boleh dikatakan dibuat menjadi gampang hanya dengan selembar surat cerai tanpa memikirkan lebih dalam lagi. Maka Tuhan mengatakan kecuali karena zina itu bukan berarti juga dengan segampangnya, balik lagi ya good readers ya, bukan berarti dengan segampangnya juga itu diceraikan gitu karena zina. Apalagi karena zina ini kan bisa macam-macam tafsirannya. Maksud daripada Tuhan Yesus itu adalah kalaupun itu perceraian itu dihindari, bukan menjadi sebuah solusi. Surat cerai, bercerai misalnya begitu ya, itu bukan sebuah solusi. Kalau dibilang kecuali karena zina itu artinya sebenarnya sih Tuhan ingin menekankan adalah ya itu mungkin hal yang paling amat sangat genting sekali gitu ya. Karena kalau kita lihat hukum perzinahan pada masa Tuhan Yesus kan itu kan hukumannya mati gitu ya. Artinya Tuhan ingin menekankan kecuali karena kematian lah istilahnya, kecuali hal-hal yang sangat menyangkut tentang nyawa, kematian dan seterusnya, hal yang sangat amat penting. Namun pada dasarnya kalau bisa ya tidak bercerai. Jadi good readers, di sini kita belajar tentang dasarnya dulu ya, bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa pernikahan itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang gampang misalnya begitu, karena kalau sudah nggak cocok habis itu cerai selesai. Jadi cerai itu bukanlah sebuah solusi. Cerai itu bukan sebuah solusi. Pada hari ini kita kembali lagi belajar ya, bahwa bagaimana kita memiliki konsep yang benar tentang pernikahan. Dan kita jangan sampai memiliki konsep tentang perceraian. Oleh karena itu pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.